Sebelumnya adalah surat Al-A'raf Al-A'raf ayat 157. Sekarang Al-A'raf 158. 158. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jadi langsung aja bahwa Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan, berarti dia dalam selalu rendah hati. Rendah hati istilahnya, walaupun dia punya ilmu yang tinggi, tapi dia tetap rendah hati. Artinya di sini dibahasakan orang yang tidak bisa baca tulis. Ummi itu ya. Ummi, ya. Kita lanjut, Chris. Yes. Surat Arum 30 ayat 29. Ya. Arum ayat 29. Tetapi orang-orang yang zolim mengikuti keinginannya tanpa ilmu. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Jadi di sini surat 30 ayat 29, tanpa ilmu sesat. Ya. Betul? Iya. Ya, kemudian surat 28 ayat 50. 28 ayat 50. Al-Qasas ayat 50. Ya. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi intinya di ayat 28, surat 28 ayat 50, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah, surat 28 ayat 50, sesat. Nah, kemudian ilmu pengetahuan dari Allah dan petunjuk dari Allah adalah Al-Quran. Itu ya. Al-Quran. Kalau ingin di jalan yang lurus ya harus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Al-Quran, begitu. Ya, kita cukup. Surat. Ya, ini surat pertama turun. Surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5. Itu surat pertama turun di Gua Hiro. Ya. Al-Alaq ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, ini kan kita sering mendengar bahwa malaikat Jibril kan perintah kepada Nabi Muhammad, bacalah, 1, 2 bacalah, ketiga. Dan dikatakan bahwa Nabi nggak bisa membaca, padahal kan bukan itu. Maknanya kan bukan itu. Artinya memang saat itu tidak ada Al-Quran yang dibaca, apa sih?
Ya, makanya di sini yang menciptakan. Jadi ketika kita bacalah berarti kepada penciptaan manusia. Artinya pada saat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, bacalah dirimu, koreksi dirimu, introspeksi dirimu, gitu loh. Maksudnya bacalah dirimu. Bukan di sini membaca Al-Quran, no, Al-Quran belum ada. Baru surat pertama, ayat pertama. Bacalah gitu. diri gitu ya. Bacalah diri. Gitu. Kemudian setelah kamu membaca diri, larinya kepada penciptaan manusia, maka di sini Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, ya, dari segumpal darah artinya penciptaan jasad. Gitu. Lanjut, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ketika membaca Al-Quran ya jangan kita merasa bahwa kita yang membaca, sebetulnya itu ya semuanya Allah. Allah yang maha mulia, bukan kita yang mulia ya. Gitu. Kita hanya sebagai media saja. Kemudian yang keempat, yang mengajar dengan pena, artinya mulut. Boleh dikatakan ini mulut, tapi jangan mengatakan mulutnya Allah, tidak. Jadi mulut itu artinya pena. Inilah suara Tuhan gitu loh. Suara Tuhan itu pada suara apa yang kamu lihat ini. Alam semesta ini, kamu melihat ada Allah kan di situ. Jadi bisa dikatakan ini Allah itu menggambarkan semua alam semesta ini, digambarkan dengan ditulis, gitu. Jadi yang banyak ini alam semesta ini adalah satu, yang satu adalah yang banyak. Itu Allah. Allah. Itu. Jadi yang banyak itu juga dirinya, yang satu juga dirinya juga. Itu. Gitu. Jadi yang banyak itu adalah Allah, yang satu pun juga Allah. Makanya ketika ada ayat yang belum kita bahas bahwa kemanapun kamu menghadap wajah Allah, artinya kamu menghadap itu ada Allah nggak di situ. Begitu. Berarti yang mengajar manusia dengan pena itu Allah memberi gambaran seluruh alam. Ya, seluruh yang alam. Untuk kita baca. Ya, baca. Untuk kita. Contoh, kita melihat pohon tumbuh dengan subur. Pasti apa? Kita membacanya bagaimana? Ketika pohon itu disiram dengan air yang bersih, dipupuk dengan pupuk yang bagus, maka akan tumbuh. Jika manusia akan seperti itu. Nah, tapi kalau diminum dengan arak ya rusakan gitu. Oh, iya. Atau dengan walaupun itu air yang bersih tapi airnya itu hasil daripada korupsi ya sama juga. Maka tumbuhnya akan rusak. Nah, ada lagi itu melihat pohon. Sekarang melihat pohon lagi. Ketika ada pohon yang ada mangganya, ya dilempar mangganya, maka mangga itu malah diberikan yang lempar. Artinya apa? Ketika orang menyakiti, sebetulnya ya jangan menganggap itu menyakiti. Ngerti nggak? Jadi jadilah seperti pohon mangga, ketika dia disakiti, malahan dia memberikan kebaikan, begitu. Gitu. Ya, artinya menggambarkan bahwa pena itu adalah media untuk kita bisa melihat alam semesta. Ya, ada Allah nggak di situ? Allah, ya. Itu alam semesta. Nanti seluk-beluknya ketika kita dalam masalah, ada Allah nggak di situ? Gitu. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi yang mengajarkan manusia, mengajarkan kita adalah Allah. Apa yang tidak ketahui, istilahnya di dalam Al-Quran, apa yang tidak diketahui di Al-Quran, Allah akan memberitahu. Contohnya Alif Lam Mim. Jangan ikuti orang-orang, jangan ikuti kita kata orang. Itu Allah yang tahu. Ini semuanya ayat, semuanya 114 surat itu Allah yang tahu, kita nggak tahu.
bukan hanya alif lam mim. Hmm. Kalau alif lam mim bilang Allah yang tahu, kemudian kita singkirkan, ya apa gunanya Al-Quran itu menjadikan petunjuk? Pasti ada maksud tertentu kenapa alif lam mim itu ditulis di situ. Itu Allah yang tahu. Ya Allah yang tahu. Walaupun nanti yang terjadi itu manusia yang tahu, ya jangan memandang manusia. Allah yang tahu. Gitu loh. Itu ya. Kamu mah nggak bisa, kamu hanya media untuk menyampaikan bahwa alif lam mim itu ini artinya. Itu siapa? Allah yang tahu, bukan saya. Ini kan hanya penyampai saja. Bahkan penyampai pun tidak. Gitu. Kemudian kita kepada surat lanjutannya, bagaimana ilmu dan bagaimana petunjuk itu di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 185. Ayat 2 Al-Baqarah surat 2 ayat 185. Al-Baqarah 185. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, jadi kita menguatkan landasan bahwa petunjuk atau ilmu, petunjuk dan ilmu adalah Al-Quran. Dan di sini di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, kita tidak pernah mempelajari bagaimana bisa memberikan petunjuk. Nah, itu petunjuk. Ketika kita mempelajari, maka akan diberikan petunjuk dari Allah. Nah, dan penjelasan mengenai petunjuk itu, artinya penjelasan petunjuk itu yang dikatakan tadi, surat Al-Qasas ayat 50, itulah ilmu. Begitu. Jadi, petunjuk dan ilmu itu ada di Al-Quran itu sendiri yang turun di bulan Ramadan. Nah, jadi hanya itu yang bisa dijelaskan karena untuk melandasi saja, kalau pembahasan ke dalamnya nanti kita ada pembahasan di waktu yang lain. Ya, surat berikutnya. Surat Al-Qasas. Surat Al-Isra 17 ayat 14. Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu. Jadi itu jelas. Bacalah kitabmu, ini nih kitab. Ini kalau saya yang megang, bacalah kitabku. Ini cukuplah saya sendiri pada hari ini sekarang, pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu, itu sebagai untuk penilaian dirimu sendiri. Menghitung
Menghitung itu artinya menghitung-hitung itu saya itu siapa, saya itu bagaimana, saya itu sebetulnya ini hidup mau kemana gitu. Nah gitu, menghitung. Saya itu bodoh apa pinter, saya itu beriman atau tidak, ini yang bisa menjawab. Ya, jadi ini harus dipegang benar. Bacalah kitabmu, artinya itu wajib untuk membaca kitab diri kita sendiri disesuaikan dengan Al-Quran. Itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan berbunyi itu tadi. Surat Al-Qasas dan surat Ar-Rum. Ya tersesat pasti. Biar nggak tersesat, ya ini harus dipelajari. Itu. Makanya kalau mendekat Al-Quran, harus posisikan diri kita memang tidak tahu jalan. Itu. Tanyalah pada Al-Quran. Itu ya. Lanjut. Nah, ini tadi pertanyaan yang tadi ya, kajian pertama ya, membaca kitab yang pertama. Bagaimana tadi? Bagaimana kok dari tadi perasaan baca pakai bahasa Indonesia terjemahan? Ya. Nggak baca Arab, padahal kan ada bacaan Arabnya ya. Ya Pak, bukan hanya itu. Kita sendiri kan sering membaca ayatnya, bahkan terjemahnya nggak pernah dibaca. Gitu. Nah, jadi kita baca surat 44 Ad-Dukhan ayat 58. Ayat surat Ad-Dukhan ayat 58. Surat 44 ayat 58. Ya. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Ini kan sudah, Allah itu sudah memberikan kemudahan. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Arab, tapi dia bisa membaca terjemahannya, ya pakai bahasamu. Itu begitu. Oh, orang Jawa nggak bisa bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Jawa. Begitu. Makanya kan ada terjemah pakai bahasa Jawa juga kan, kan gitu. Jadi ada terjemah pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. Nah, kebetulan memang Allah memilih Nabi Muhammad orang Arab, ya bahasanya Arab. Jangan kita mengikuti orang Arab, kita orang Indonesia. Ini sudah dimudahkan. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tetapi alangkah lebih bagus kalau dia bisa bahasa Arab, kan begitu. Tapi bukan mengharuskan belajar Al-Quran harus bisa Arab, tidak. Itu bahasa Arab itu akan lebih bagus, karena orang yang bisa berbahasa Arab itu belum tentu tahu isinya. Itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu bahasa Arab, Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa isinya? Mungkin orang Arab juga nggak ngerti. Kita aja nggak ngerti kan. Jadi, kalau nggak belajar. Boleh baca terjemahannya aja ya? Iya boleh, terjemahannya aja. Jadi bunyi-bunyi itu sebetulnya kalau dipikir ya kita ya khatam, sudah sehari mungkin khatam 10 kali, tapi apa isinya nggak ngerti, ya sama. Terus apa manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya. Oh, pahala, satu ayat baca, satu huruf, satu pahala. Ya kalau itu berhenti di situ ya tersesat juga, karena itu bukan sebagai kita cari pahala, cari petunjuk kok. Gitu. Kita tuh cari petunjuk, bukan cari pahala, gitu loh. Biar kita tidak tersesat, gitu. Atau lebih lengkapnya bahwa kita jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, tapi harus bisa mengamalkan. Jangan mengamalkan dalam perbuatan itu. Kalau misalnya contoh, saya itu selalu ikhlas kepada siapa, itu kan ngomong. Tapi kalau kita bicara ikhlas berarti kita tidak ikhlas. Tapi ikhlas itu nggak usah ngomong.
Wong kamu itu nggak bisa ikhlas kok. Yang bisa ikhlas siapa? Ya Allah juga. Ketika saya mengatakan ikhlas berarti saya berbuat mungkar. Oh iya. Nah gitu. Surat berikutnya. Surat berikutnya. Nah ini setelah kita tadi landasan sedikit wawasan tentang untuk masuk ke dalam pembahasan kita bagaimana cara belajar Al-Quran. Jadi sudah ditentukan di Al-Quran, sudah diberi informasi di dalam Al-Quran bagaimana cara mempelajari Al-Quran. Itu di surat Al-Qiyamah 75 ayat 16 sampai 19. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, lanjut. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, jadi ini sudah jelas sekali cara belajar Al-Quran. Jangan cepat-cepat. Ini di sini perumpamaan gerakan lidahmu artinya dia cepat-cepat membaca Al-Quran. Wah, one day one juice. Nah, satu hari mungkin harus 10 khatam. Ini dilarang sama Al-Quran. Justru jangan tergesa-gesa kamu membaca Al-Quran, hendak cepat-cepat menguasai, artinya apa? Cepat khatam. Enggak, bukan begitu. Jadi harus pelan baca. Ya terjemahannya otomatis. Bukan bunyi-bunyi. Karena kita khatam 10 kali satu hari. Nah, kalau isinya nggak tahu bagaimana untuk Al-Quran menjadikan petunjuk. Begitu. Kemudian 17, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Jadi Allah, ketika kita membaca pelan-pelan terjemahannya, maka Allah yang akan mengumpulkan di dalam dadamu. Kemudian Allah juga yang akan membacakan di dadamu. Begitu. Ya. Kemudian 18, apabila kami telah selesai membacakannya, ini apabila Allah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi ketika belum paham dalam satu ayat, ulangi lagi. Belum paham lagi, ulangi lagi. Sampai Allah memberikan pemahaman. Begitu. Oh, kok seperti apa? Ya makanya lakukan. Seperti apa? Kalau nggak melakukan, nggak tahu caranya. Begitu. Kadang-kadang ini nggak ngerti, kok nggak bisa-bisa. Terkadang kita sholat, setelah sholat merenung sebentar, oh ternyata itulah itu contohnya. Atau kita tertidur sampai bermimpi, oh ternyata maknanya itu. Kemudian 19, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya tuh. Jadi Allah yang akan menjelaskannya kepada kita. Jadi kembali lagi bahwa kita belajar Al-Quran, yang memberi pelajaran adalah Allah, yang memberi pemahaman Allah. Kalau kurang jelas ya kita ulangi lagi. Kemudian di surat Ar-Rahman sudah tadi? Sudah. Ar-Rahman belum? Nah, Ar-Rahman itu dipertegas dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu surat 55. Surat 55. Surat 55 ayatnya. Ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai dengan 3. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia.
Nah, jadi ini dipertegas dengan ayat ini bahwa siapa yang mengajari Al-Quran? Ar-Rahman, kan gitu, Ar-Rahman itu yang Allah, Maha Pengasih. yang Maha Pengasih. Kemudian yang telah mengajarkan Al-Quran adalah Allah. Dia menciptakan manusia. Nah, dari sini berarti Ar-Rahman itu mengarah kepada penciptaan jasad kita sendiri. Jasad kita sendiri artinya Ar-Rahman itu sebagai nama Allah yang Maha Pengasih ya, itu kepada semua manusia, tidak memandang apapun. Kafir ya dikasih kasih sayang, orang yang durhaka kasih sayang, orang yang nggak mau sholat kasih sayang. Ya pokoknya semua manusia akan diberi kasih sayang pada Allah. Itu bentuk daripada asma Allah Ar-Rahman. Begitu. Ar-Rahimnya nanti aja. Kemudian ini caranya gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Jadi 114 surat itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah surat ayat muhkamat dan yang satu adalah ayat mutasyabihat. Kita bisa buka surat Quran surat 3 Ali Imran ayatnya ayat 7. Ayat 7. Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran itu kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat Muhammad. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, jadi Al-Quran itu terdiri dua ayat yang disebut ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu adalah pokok-pokok dari kitab, adalah inti daripada Al-Quran, atau dari umul kitab, sumbernya daripada Al-Quran. Itu muhkamat. Ya, ayat pokok-pokok inti daripada Al-Quran adalah hanya surat Al-Fatihah. Nah, selain surat Al-Fatihah itu yang disebut mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu adalah turunan daripada Al-Fatihah. Begitu. Jadi semuanya 104 selain Al-Fatihah, surat-surat semuanya adalah surat mutasyabihat. Artinya apa? Tidak bisa kita amalkan sesuai dengan kontekstual. Nah, mutasyabihat itu harus dimaknai dulu. Kalau dalam bahasa perumpamaan di dalam Al-Quran, mutasyabihat itu sebagai makanan bumi. Makanan bumi itu harus dikunyah dulu, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan, sama juga kalau ayat itu diamalkan dalam perbuatan langsung secara kontekstual, pasti keliru. Maka di situ bahasanya makanan dari bumi. Makanan dari bumi itu harus dikunyah dulu. Kecuali makanan dari langit, langsung telan. Nah, gitu. Nah, itu mutasyabihat. Mutasyabihat bisa diartikan adalah kode, perumpamaan, simbol-simbol, kiasan, tanda-tanda. Nah, di situ. Itu mutasyabihat. Jadi semuanya ayat mutasyabihat kecuali satu. Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran yang disebut ayat muhkamat. Nah, kemudian kalau orang
Contohnya, ini kan mencari-cari fitnah dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Contohnya, hai orang-orang kafir, nah, keluar toh, nah, berarti fitnah. Mencari-cari kesalahan orang lain, itu namanya mencari kesalahan orang lain. Orang musyrik ke sana, aku yang beriman, ini yang keliru. Gitu. Orang kafir justru kita sendiri yang kafir, yang sana beriman itu. Ajaran Al-Quran itu begitu. Jangan kita merasa jadi orang yang baik. Gitu. Itu dulu ya. Jam 12. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Insya Allah jadi ini. Oh ya, jadi. Alhamdulillah.